Oke, saya ulangi lagi, ini darah, ini massa otak, ini cara LCS. Sekarang perdarahan nih, saya tambah 1. Maka akan terjadi apa? Peningkatan tekanan intrakranial. Muntah proyektil itu muntah yang nyembur. Oke, pagi ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang cedera kepala atau trauma kepala. Nah, kalau selintas teman-teman melihat video ini, melihat slide pertama saya, apa sih yang teman-teman pikirkan dari slide tersebut? Bisa enggak? Ada yang bisa jelaskan, bantu jelaskan ke saya enggak? Apa yang teman-teman pikirkan? Udah jelas ya, pasien trauma kepala dengan perdarahan. Nah, kita tuh sering kayak gini guys, sering kita itu ketika terjadi trauma kepala, ada benturan di kepala gitu ya, atau kena batu atau jatuh gitu lah, pasti darahnya akan banyak sekali keluar. Memang seperti itu, karena secara fisiologis bahwa organ kepala itu, dalam hal ini cerebral, itu menerima 20% dari total curah jantung atau darah yang dipompakan jantung. Jadi wajar saja, jadi ketika kita terjadi terjadi trauma, kemudian ada luka jejas, luka terbuka, maka darah akan banyak sekali keluar. Karena memang cerebral itu merupakan organ yang paling banyak sekali mendapatkan suplai oksigen. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi tujuan pengajaran saya teman-teman paham tentang anatomi dari kepala dan otak itu sendiri. Nanti saya akan coba singgung tentang patofisiologi cedera kepala itu seperti apa, kemudian pemeriksaan pasien cedera kepala itu seperti apa, dan apa yang teman-teman lakukan. Jadi gini guys, saya itu tidak mau teman-teman hanya terbatas tahu saja, tapi teman-teman tidak mampu melakukan. Nah, kita akan coba sharing pada teman-teman semua bagaimana cara melakukan tata laksana pada pasien dengan cedera kepala. Oke. Jadi gini teman-teman, bahwa kalau secara teman-teman lihat basisnya penelitian menyebutkan bahwa 50% kasus trauma, ya kan, itu mengalami cedera kepala, dan 50% pada multiple trauma itu pasti mengalami cedera kepala. Jadi kalau ngomong multiple trauma berarti ada kejadian trauma yang mengenai beberapa organ. Jadi mungkin adanya fraktur gitu kan, ada cedera kepala, kemudian adanya perdarahan hingga menyebabkan shock. Itu kasus-kasus multiple trauma. Kemudian yang paling penting adalah cegah terjadinya kerusakan otak sekunder. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman melihat orang cedera kepala dihantam seperti itu, maka ketika terjadi benturan pertama itu merupakan kerusakan otak primer. Nah, seperti itu. Jadi ketika terjadi hantaman pertama kali, maka itu yang dikatakan dengan pasien mengalami cedera otak primer. Jadi contoh perdarahan pada kasus-kasus cedera kepala itu merupakan kerusakan otak primer. Dan apa kerusakan otak sekunder? Kerusakan otak sekunder merupakan kerusakan otak yang terjadi akibat perubahan patofisiologi di dalam kepala. Jadi gini, ketika terputusnya aliran darah, maka otak akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, akibat kekurangan oksigen itulah yang merupakan kerusakan otak sekunder. Nah, jadi kalau teman-teman saya gambarkan seperti ini, teman-teman bisa lihat video saya. Oke, bisa lihat gambar saya. Oke, kalau saya lihat gambarkan kepala kayak gini ya, saya gambarkan kepala kayak gini, misalnya gini kepala gitu ya. Saya bagi dua kayak gini. Bisa terjadi perdarahan di sini ya, Maka terjadi perdarahan di sini. Maka bagian sini ini akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, itu yang dinamakan dengan kerusakan otak sekunder. Jadi kerusakan otak sekunder itu bukan saja di sini terjadinya hipoksia atau iskemia pada sel-sel otak, tapi akibat yang terjadi adalah secara fungsi sistem saraf pusat, maka dia akan mengalami gangguan tepat di mana terjadinya trauma atau kejadian.
Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan ketika menemui atau menangani pasien dengan trauma kepala. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau teman-teman lihat anatomi dari otak itu sendiri, saya akan coba gambarkan ke teman-teman. Bisa lihat papan tulis saya ya, bisa semua ya. Bisa lihat papan tulis saya ya. Halo? Oke. Kalau teman-teman lihat ada singkatan namanya SCALP, SCALP. Nah, kita mulai dari satu. Apa itu S? Lapisan terluar otak namanya skin. S itu skin. Oke. Skin lapisan terluar otak. Lapisan terluar otak itu skin. Berarti akan tumbuh rambut di sana, ya kan? Ada minyak-minyak kepala di sana. Itu lapisan terluar skin. Nah, kemudian masuk lagi ke bawah, ada namanya C, connective tissue. Connective tissue itu adalah jaringan konektif, penyambung antar jaringan. Itu namanya connective tissue. Nah, kemudian masuk lagi ke bawah, ada aponeurogenesis. Nah, kemudian aponeurogenesis yang selanjutnya ada ada loss konektif. Nah, disinilah banyak sekali terdapat pembuluh darah. Nah, makanya kalau terjadi pendarahan dia nembus ke sini plus aponeurogenesis sama loss konektif, maka di sini akan banyak sekali terjadi pendarahan di sini. Di sini akan terjadi bleeding, pendarahan. Tapi pendarahannya tidak di dalam ruang kepala. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi kalau pendarahan itu masih di luar, bukan di dalam otak tengkorak. Nah, masuk ke P, ya, P namanya perikranium namanya. Nah, perikranium itu adalah lapisan tulang otak. Nah, coba teman-teman lihat gambar saya, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan yang saya tampilkan ya. Bisa lihat tengkorak kepala yang saya tampilkan? Bisa terlihat? Bisa terlihat enggak? Oke. Ini namanya perikranium, lapisan tengkorak kepala. Kalau teman-teman buka lapisan tengkorak ini, kita belah menjadi horizontal kayak gini, kita angkat kepala kayak gini, coba dipegang kepalamu, terus terpotonglah dari tengah sini, diangkat ke atas. Ini namanya kalvaria. Kalvaria itu adalah saya bilang itu adalah atap dari tempurung kepala. Jadi kalau kita angkat ini namanya kalvaria nih, ini kalvaria. Nah, kalvaria, ini kalvaria. Kemudian bagian sini yang tertinggal ini adalah basis kranii. Nah, ini bahaya sekali teman-teman kalau misalnya terjadi fraktur di daerah sini. Namanya fraktur basis kranii. Jadi kalau basis kranii fraktur itu teman-teman semua, maka akan terjadi kebocoran cairan otak atau liquor cerebrospinal namanya. Jadi ketika cairan itu keluar, ya sudah, risikonya akan banyak sekali ya, risiko infeksi, ya kan, sampai dengan pasien bisa menyebabkan kematian. Dan itu yang terjadi pada kasus-kasus cedera kepala berat pada pasien. Nah, oke, saya ulangi lagi, yang bagian atas ini adalah namanya kalvaria. Oke, bagian bawah ini namanya adalah basis kranii. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ada kalvaria, ada basis kranii. Hati-hati bila ada patah terbuka. Jadi ada namanya fracture impression. Fracture impression itu patah, orang fraktur, tapi dia tengkoraknya itu menekan, dihantam ke dalam. Itu umumnya karena benturan benda keras, bisa dipukul pakai martil kepala, atau pasien ketimpa batu atau ketimpa besi. Itu yang menyebabkan terjadinya fraktur terbuka atau open fracture cranium. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu sangat berbahaya sekali pada pasien. Oke, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan pelindung otak. Oke, lapisan pelindung otak saya akan coba gambarkan.
Oke, saya gambarkan ya. Ini tempurung kepala. Oke, tempurung kepala. Kemudian ini ada otak. Nah, ini tempurung kepala, ya kan? Ini yang tadi saya katakan tadi perikranium. Ini lapisan terluar. Lapisan terluar yang hitam ini namanya perikranium. Nah, kemudian masuk ke bagian bawah, ini namanya durameter, yang biru durameter namanya, durameter. Jadi yang biru ini namanya durameter. Oke, saya gambarkan ini durameter. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi secara anatomis kepala kita itu, cerebral kita itu posisinya tidak lengket di tulang kranium atau di tulang otak. Jadi kalau teman-teman buka kepala manusia, posisinya tuh tidak lengket kayak gini di tulang tengkorak, tapi dia mengambang. Jadi dia mengambang. Nah, jadi ketika terjadi benturan, maka si otak kepala itu akan bergeser kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang posisinya kayak gini ya. Ini perikranium, ini durameter. Nah, di antara durameter sama perikranium ini ada ruang. Nah, ruang di sini ini namanya epidural. Nah, ruang sini namanya epidural. Nah, di sini di antara ruang perikranium dan durameter, di sini saya perikranium ya. Perikranium di antara durameter ini ada ruang namanya epidural di sini. Nah, di antara perikranium dan durameter dikatakan epidural, di sini banyak sekali terdapat pembuluh darah. Nah, di sini ada apa? Ada vena vertebralis, ya kan? Ada arteri carotis media yang menempel di sini nih. Maka kalau terjadi benturan, maka bisa terjadi pecahnya pembuluh darah yang berada di antara perikranium dan durameter. Maka akan terjadi yang namanya epidural hematum, EDH. Nah, kayak gitu. Jadi ada ruang, ada pembuluh darah, ada pembuluh darah di sini. Maka ketika terjadi pendarahan di sini tuh darah akan ngumpul di sini. Ini namakan dengan epidural hematum, EDH. Nah, gambarannya seperti apa Gambarannya akan kayak gini nih kalau nanti saya jelaskan ya. Gambarannya seperti apa? Dia akan membentuk cembung. Bagian sini akan terdorong masuk ke dalam. Contoh pendarahannya di sini ya. Pendarahan di sini nih. Maka dia akan bergeser kayak gini nih. Nih. Nah. Ini isinya darah nih, ini darah. Nah, ini dikatakan dengan EDH. Epidural hematum. Nah, kemudian sudah ya, perikranium, kranium sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam. Durameter itu adalah lapisan yang tipis tapi keras. Kalau teman-teman nanti ikut operasi kraniotomi, dia itu lapisnya tipis tapi keras. Nah, di antara durameter sama arachnoid, ini arachnoid, dalamnya ada arachnoid lagi. Di sini ada arachnoid. Ada arachnoid di sini. Di sini namanya arachnoid. Ini namanya arachnoid. Antara durameter sama arachnoid ini ada ruang lagi nih. Nah, ini ada ruang lagi di sini. Nah, ini yang namanya ruang subdura. Nah, ruang subdura, ruang di bawahnya si durameter di sini. Ini subdura. Maka ketika terjadi perdarahan di ruang subdura ini, maka itu yang dinamakan dengan SDH, subdural hematum. Nah, Pak, mana yang bahaya, Pak? Bahaya semua. Tergantung berapa luas pembuluh darahnya yang pecah dan berapa cc darah menempati ruang tengkorak. Nanti saya akan jelaskan yang namanya yang namanya hipotesa Mondrokeli, dan nanti akan saya coba jelaskan dengan teman-teman semua.